Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Tengkunyan, channel yang akan membahas seputar Aceh dan seputar karomah-karomah ulama Aceh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan berkat izin daripada Allah Subhanahu wa taala, channel Tengkunyan kembali lagi akan membahas seputar karomah ulama Aceh, yaitu karomah dan ketaksiman kealiman salah satu ulama Aceh, yaitu Abi Razami. Abi Razami terlahir dalam keluarga taat beragama dan keturunan alim ulama. Beliau merupakan anak dari pasangan Tengku Yahya dan Tengku Haji Ummi Karimah. Beliau ini adalah seorang yang saleh, yang bertarikat Naqsyabandi, dan dikhabarkan beliau ini mempunyai kemuliaan atau karomah dengan seorang yang salihah umminya. Abi Razami bernama lengkap adalah Tengku Razami bin Tengku Yahya bin Tengku Yusuf bin Tengku Ma'in bin Tengku Idris bin Tengku Abdul Rauf bin Tengku Abdul Salam, yang lebih dikenal dengan Nek Abu. Sesudah tumbuh dewasa, Abi Razami menikah dengan Umi Abidah, yang juga merupakan anak seorang ulama besar di Aceh yang bernama Syekh Haji Abati Hasan, atau biasa dikenal dengan sebutan Tengku Raya. Dari hasil pernikahan tersebut, Abi Razami dan Umi dikaruniai 4 orang anak, 1 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Anak lelaki yaitu yang bernama Tengku Muhammad Abi, dan yang perempuan yang pertama bernama Fatimah, yang kedua bernama Karimati, dan yang ketiga bernama Mursyidah. Dan ketiga-tiganya telah berpulang ke rahmatullah bersamaan dengan Umi pada saat tsunami melanda. Dan beliau dimasukkan ke dayah oleh orang tuanya, di antaranya 3 dayah terbesar di Aceh, yaitu dayah Masjid Sabang, dayah Mudi Mesra Samalanga yang kita kenal di bawah pimpinan Abun Aziz Samalanga, dan dayah Darul Mu'arif. Di dayah Darul Mu'arif di bawah bimbingan Abu Muhammad Zamzami yang akrab disapa dengan Abu Mamplam Golek atau Abu Perti. Abu Muhammad Zamzami hingga mempercayai Abi Zamzami untuk menggantikan beliau. Abu Perti mengajarkan kelas dewan guru pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa satu bukti kealiman dan karomah Abi Razami yang diakui oleh gurunya, yaitu Abu Perti atau Abi Zamzami. Setelah menetap beberapa lama di dayah Darul Mu'arif, Abi Razami pulang ke Lamno dan singgah di dayah Budi Mesja guna memperdalam ilmunya pada Abu Ibrahim Lamno, atau biasa kita kenal dengan sebutan Abu Budi. Dan ada hal yang menarik yang dikisahkan oleh Aba Asnawi, pimpinan dayah Budi Mesja sekarang. Pada saat Tengku Royani dan Nyakmu menemani Aba Asnawi menziarahi makam Abi Razami yang telah wafat, sesudah Aba Asnawi membaca doa terlebih dahulu, dan sesudah berdoa, Aba Asnawi mengatakan, "Kami berdua, Abi Zamzami dan Aba, diamanahkan oleh Abu Mudi untuk memimpin dayah Budi." Hal ini membuktikan bahwa kealiman Abi Razami diakui oleh gurunya, yaitu Abu Budi atau biasa kita kenal dengan Abu Ibrahim. Abi Razami pernah tidak tidur semalaman karena suntuk. Kenapa? Karena mengerjakan solat dan membaca Al-Quran. Hal ini menunjukkan keabadian beliau dan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah. Abi Razami selain zuhud juga sangat dermawan, sedangkan kedermawaan dan kezuhudan beliau tidak diragukan lagi, seperti yang dikisahkan oleh anak-anak rohani beliau. Anak Abi Razami pernah bercerita, saat Abi Razami akan memberikan semua kebutuhan yang mereka butuhkan, yang dikisahkan oleh Umi Salwati, Abi Razami, bahwa pernah berjualan di Kampung Laksana.
Abi Razami banyak menggratiskan untuk orang-orang yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan dermawannya dan kezuhudannya Abi Razami. Bagaimana tidak? Karena seorang yang mencintai suatu pasti dia sulit melepaskan atau memberikan untuk orang lain. Sedangkan orang yang dermawan itu tidak mempunyai pandangan seperti itu, bahwa dunia ini sangatlah kecil dan tidak ada harganya. Dan orang zuhud mempunyai pandangan yang bahwa dunia ini tidak layak untuk dicintai. Kenapa? Karena dunia adalah satu benda yang fana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hujjatul Islam dalam Ihya jilid 1 halaman 25 dan kedua halaman Iru ada pada almarhum Abi. Sementara kelemahan dan kelembutan Abi Razami dalam berbicara dan kelakuannya seperti yang diceritakan ketika ada orang yang sedang main game batai atau biasa kita kenal sekarang dengan game domino. Abi duduk di sisi mereka dan memberikan pendapat kepada mereka tentang bagaimana cara bermain game domino. Dengan sangat terkejut dan malu, satu persatu pemain game domino burik itu hilang entah kemana, sehingga semenjak saat itu tidak ada lagi yang main game domino burik itu. Setelah sekian lama, Abi Razami berkiprah dalam mengawal agama dan membimbing umat Nabi Muhammad. Maka Abi Razami berpulang ke rahmatullah pada tahun 2005 bertepatan dengan 27 atau 25 Ramadan. Sesudah mengucapkan kalimat syahadat, dan ini disaksikan langsung oleh anak rohani beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencucurkan rahmatnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sinilah kisah singkat karomah dan ketakziman ulama Aceh Abi Razami. Simak kelanjutan kisah-kisah karomah ulama-ulama Aceh selanjutnya di channel Tengkunyan. Saya kerabat yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.